Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ade? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Ade sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai persiapan pembelajaran sebelum observasi. Tujuan observasi ini bukan untuk menilai, tapi untuk mendampingi Ibu agar murid semakin aktif memahami, mengaplikasikan dan merefleksi pembelajaran sesuai prinsip pembelajaran merdeka. Bagaimana perasaan Bu Ade sekarang? Sebenarnya deg-degan sih Bu. Tapi insya Allah saya siap untuk berdiskusi ya Bu ya. Baik. Saya boleh bertanya apa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang? Ya, baik Ibu. Tujuan yang pertama untuk memahami teks prosedur, yang kedua untuk menganalisis struktur teks prosedur, dan yang ketiga murid dapat merefleksi hasil belajar teks prosedur melalui video presentasi. Ini Ibu saya udah buat tujuannya seperti ini. Bagus sekali Bu Ade. Bisa Ibu jelaskan aktivitas apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Ibu, tujuan di dalam kelas itu nanti siswa itu akan membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan pemantik dari saya nanti Bu, lalu membuat teks prosedur sederhana tentang cara membuat makanan atau minuman. Kemudian untuk mengaplikasi, murid itu nanti menjelaskan struktur teks prosedur, kemudian melakukan praktik pembuatan makanan atau minuman. Jadi mereka boleh memilih salah satu Bu. Untuk merefleksinya nanti mereka itu presentasi hasil, kemudian membandingkan proses pembuatan dengan hasil temannya. Lalu nanti mereka menulis catatan refleksi. Menarik sekali ya yang dirancang Bu Ade. Lalu media apa saja yang Ibu siapkan? Nanti saya akan membawa contoh produk Ibu, berupa mie instan, ada kopi saset nanti Bu, ada snack-snack juga yang saya beli dulu nanti dari koperasi sekolah Bu. Bagus. Lalu bagaimana cara Ibu menilai pemahaman murid tersebut? Dengan metode apa? Baik Ibu, saya menilai pemahaman murid melalui lembar observasi aktivitas, melalui lembar percobaan, dan juga saya membuat catatan refleksi Bu. Baik, supaya Ibu lebih fokus, bagaimana kalau saya observasi terutama saat murid mengaplikasi membuat teks prosedur? Setuju Ibu, boleh. Sepertinya itu menantang ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ade. Besok saya akan masuk ke kelas Bu Ade untuk observasi seperti yang telah kita sepakati ini ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya sudah memberikan kesempatan saya untuk observasi kemarin. Pertama-tama, bagaimana perasaan Bu Ade setelah diobservasi saya? Iya Bu, kemarin itu sebenarnya saya awalnya gugup ya Bu ya, karena tidak terbiasa juga mengajar dengan disaksikan oleh Ibu, apalagi ya di belakang. Jadi gugup, deg-degan Ibu, tapi setelah mulai mengajar, saya lebih tenang, juga setelah melihat siswa antusias dalam pembelajaran saya jadi lebih semangat Bu kemarin. Baik. Saya pun melihat dari wajah Bu Ade loh, kalau Bu Ade itu gugup awalnya. Kemudian dari situ apa yang paling berhasil dari aktivitas murid kemarin menurut Bu Ade? Kemarin itu murid-murid semangat dalam membuat teks prosedur Ibu. Kemudian mereka itu bisa menjelaskan prosesnya, cara-cara membuat makanan atau minuman itu dengan bahasa mereka sendiri gitu loh Bu. Oh iya, baik. Kemudian tantangan apa yang Ibu temui saat Ibu mengajar di kelas gitu? Kemarin itu Ibu saya menemui siswa yang kesulitan membuat laporan hasil percobaannya Bu. Mereka itu bingung memilih kata-kata yang tepat
untuk menceritakan hasil proses yang telah mereka lalui gitu. Ya, saya juga mencatat hal itu. Menurut Ibu, ide apa yang bisa dilakukan supaya murid Ibu lebih bisa menulis laporan tersebut gitu, lebih bisa minimal menulis untuk laporan 3 sampai 4 lembar atau sebagainya gitu. Ya, saya akan mencoba membuat pedoman, Bu, pedoman langkah-langkah menulis teks prosedur. Kemudian saya mensosialisasikannya ke anak-anak, memberikan contoh formatnya agar anak tidak kesulitan ketika membuat laporan. Ide yang sangat bagus itu Bu Ade. Kemudian dukungan apa ya yang Ibu butuhkan untuk memperkuat hal ini agar bisa tercapai itu tekniknya Bu? Saya itu ingin belajar tentang scaffolding ya Bu ya, agar bisa membimbing siswa menulis laporan secara runtut. Oh gitu. Baik, jadi saya akan memberikan umpan balik dari diskusi kelompok kemarin yang sudah Ibu praktekkan juga dari pengajaran pembelajaran kemarin juga berjalan dengan baik. Siswanya juga antusias, walaupun awalnya Bu Ade itu agak gugup ya gitu. Tapi saya yakin nanti pasti ada peningkatan dari Bu Ade karena termotivasi, siswa juga menarik. Bu Ade menampilkan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Baik, terima kasih Ibu. Kemarin saya memang banyak terbantu dengan saran-saran dari Ibu sebelum observasi dimulai ya Bu ya. Alhamdulillah saya sangat terbantu. Saya juga lebih semangat mengajar Bu. Terima kasih ya Bu bantuannya. Sama-sama Bu Ade. Ya, supervisi untuk sama-sama belajar demi murid. Semoga semakin lancar pada pembelajaran berikutnya dan Bu Ade menemukan inovasi-inovasi dan ide kreatif agar lebih bagus lagi. Ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih bimbingannya Ibu. Sama-sama. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pelajaran utama yang diperoleh dari simulasi coaching pada hari ini adalah supervisi akademik yang baik bukan hanya mengamati, tetapi mendampingi guru secara kolegial agar mampu merancang, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran yang mendalam. Pertanyaan yang masih muncul dalam benak saya adalah bagaimana cara paling efektif menggunakan teknik coaching dalam pasca observasi supaya guru menemukan solusi sendiri, bukan hanya menerima saran dari supervisor. Terima kasih.